Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menghitung kecepatan siring pump untuk dosis epinefrin. Jadi, siring pump adalah suatu alat medis yang digunakan untuk memberikan obat berbentuk cairan dengan dosis tertentu dan dengan waktu tertentu ke tubuh pasien secara otomatis. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Misalkan dokter memberikan terapi epinefrinnya 0,1 mikrogram, dianjurkan ke dalam 50 cc NaCl 0,9%. BB pasien diketahui 50 kg, maka berapakah kecepatan pada siring pump? Kita masuk ke pembahasan ya. Jadi sebelum kita menyiapkan obat, teman-teman harus tahu dulu sediaan dari obat epinefrinnya, yang dimana pada gambar ini tertera 1 mg per mili, dan setiap ampul itu mengandung berisi 1 ml ya. Adapun rumus kecepatan siring pumpnya adalah dosis yang diminta dikalikan berat badan dikalikan menit dan dibagi dengan jumlah pengenceran. 1 ampul epinefrin itu sama dengan 1 mg. Setiap ampul berisi 1 ml. Pertama-tama kita cari dulu jumlah pengencerannya. Kalau teman-teman ingin pakai 1 ampul epinefrin, maka jumlah pengencerannya 1 mg dibagi dengan 50 cc NaCl 0,9% tadi ya, didapatkanlah 0,02 mg per cc. Artinya setiap 1 cc atau setiap 1 ml NaCl 0,9% mengandung 0,02 mg epinefrin ya. Karena dosis yang diminta tadi dalam bentuk mikrogram, maka kita konversikan dulu miligram ke mikrogram ya. Ingat 1 mg itu sama dengan 1000 mikrogram ya. Jadi mengubah miligram ke mikrogram itu kita kalikan 1000. Jadi 0,02 mg per cc kita kalikan 1000 sama dengan 20 mikrogram per cc. Karena satuannya tadi sudah sama dalam bentuk mikrogram, kita masukkan ke dalam rumus ya. Kecepatan sama dengan dosis yang diminta 0,1 mikrogram dikalikan berat badannya 50 dikalikan menitnya, kita buat ketetapannya 60 ya. Kita bagi dengan jumlah pengenceran yang kita dapatkan tadi adalah 20 mikrogram per cc. Didapatkanlah kecepatan siring pumpnya 15 cc per jam. Selanjutnya habis dalam berapa jam? Karena volume sediaannya tadi kan 50 ml dan kecepatan siring pumpnya adalah 15 cc per jam, kita bagi saja 50 dibagi 15 sama dengan 3,3 jam. Jadi maksudnya dengan 1 ampul epinefrin dan dosis obat yang diminta pada kasus tersebut akan habis dalam waktu 3,3 jam. Ya. Lalu bagaimana jika pemberian epinefrin ini lebih dari 3 jam? Jadi teman-teman setiap 3,3 jam ini teman-teman sudah harus menyiapkan sediaan epinefrinnya supaya pemberian epinefrinnya tetap berkelanjutan ya. Selanjutnya kita akan bahas cara kerjanya. Teman-teman ambil epinefrinnya 1 ampul, lalu tarik dengan sekuit 50 cc, kemudian diencerkan dengan menarik lagi NaCl 0,9% sampai dengan 50 cc. Lalu masukkan pada siring pump dan atur kecepatannya 15 cc per jam. Nah, kalau tadi dengan 1 ampul epinefrin habis dalam waktu 3,3 jam. Lalu bagaimana jika pemberian epinefrinnya habis dalam waktu 24 jam atau lebih atau bahkan sampai berhari-hari ya. Teman-teman kalikan saja dengan jumlah jam yang teman-teman inginkan. Misalkan kita ingin habis dalam waktu 24 jam ya, supaya teman-teman tidak repot lagi menyiapkan sediaan epinefrinnya. Rumusnya dosis yang diminta dikalikan berat badan dikalikan menit dikalikan dengan jumlah jam yang teman-teman inginkan. Kita masukkan angkanya. Dosis yang diminta 0,1 mikrogram dikalikan berat badannya 50 dikalikan menitnya 60 menit, memang sudah ketetapan ya. Kita kalikan dengan 24 jam. Hasilnya 7200 mikrogram ya. Sediaan epinefrin tadi kan dalam bentuk miligram. Jadi kita ubah ke miligram itu dibagi 1000 berarti didapatkanlah 7,2 mg. Karena 1 ampul epinefrin sama dengan 1 mg, maka untuk dosis 7,2 mg yang kita butuhkan adalah 7 ampul epinefrin, dan pada ampul ke-8 teman-teman tarik 2 strip atau 0,2 cc ya. Lalu bagaimana dengan kecepatan siring pumpnya?
tentu berbeda dengan yang tadi ya, karena yang kita gunakan kan 7 ampul epinephrine lebih 2 strip ya. Caranya sama seperti tadi ya, rumusnya dosis yang diminta dikalikan berat badan dikali menit dibagi dengan jumlah pengenceran. Jika kita menggunakan dosis 7,2 mg, maka kita cari dulu jumlah pengencerannya. 7,2 dibagi 50 cc NaCl 0,9%, didapatkanlah 0,14 mg per cc. Kita ubah dulu ke mikrogram, karena dosis yang diminta tadi kan dalam bentuk mikrogram. Kita ubah dulu dari miligram ke mikrogram, itu dikalikan 1000. Maka didapatkanlah 140 mikrogram per cc. Jadi maksudnya dalam 1 cc NaCl 0,9% itu berisi 140 mikrogram epinephrine. Setelah satuannya sama, kita masukkan ke dalam rumus ya. Yakni dosis yang dimintanya 0,1, kita kalikan berat badannya 50, kita kalikan menitnya 60, kita bagi dengan jumlah pengencerannya 140 mikrogram per cc. Didapatkanlah kecepatan sharing pumpnya 2,1 cc per jam. Nah, untuk membuktikannya bahwa dengan dosis 7,2 mg epinephrine tadi habis dalam waktu 24 jam, kita bagi saja. Sediaannya kan 50 ml, kita bagi dengan kecepatan sharing pumpnya 2,1. 50 dibagi 2,1 sama dengan 24 jam. Cara kerjanya ya, ambil epinephrine, dosis yang kita butuhkan tadi kan 7,2 mg. Jadi kita ambil, karena satu ampul itu berisi 1 mg, maka kita ambil 7 ampul dan pada ampul ke-8 kita tarik 0,2 cc atau 2 strip. Lalu kita masukkan ke spuit 50 cc. Selanjutnya teman-teman encerkan dengan menarik NaCl 0,9% sampai dengan 50 cc. Dan masukkan ke dalam sharing pump, teman-teman atur kecepatannya 2,1 ml per jam. Jadi kesimpulannya, semakin banyak dosis obat yang teman-teman gunakan pada pengencerannya, maka akan menghasilkan kecepatan sharing pump yang semakin sedikit, semakin kecil ya, dan waktu habisnya itu akan semakin lama. Dan sebaliknya, jika teman-teman menggunakan dosis obat dalam pengencerannya itu semakin sedikit ya, maka akan menghasilkan kecepatan sharing pump yang semakin besar dan waktu habisnya itu akan semakin singkat ya. Oke, ini ada contoh latihan kasus, teman-teman coba jawab di kolom komentar, nanti saya akan jabarkan di kolom deskripsi untuk jalan jawabannya ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.